media nih ya. Karena beberapa hari lalu saya juga sudah komentarin. Jadi dengan ditetapkannya PC sebagai tersangka, saya pikir itu adalah satu kunci yang nanti akan mengungkap yang sebenarnya. Nah makanya saya ingatkan juga nih ibu-ibu, kalau udah urusan bapak-bapak apalagi urusan kedinasan, hati-hati jangan sampai ikut campur yang akhirnya terseret-seret. PC ini kan akhirnya saya ikuti perkembangannya, dia ditetapkan pasal 340, 338 ya, dan beberapa pasal juga karena juga ikut merancang dan merencanakan. Nah, jadi makanya ini juga hati-hati ibu-ibu sebagai seorang ibu yang suaminya dinas di kesatuan-kesatuan tertentu. Nah, jadi kita memang berharap dengan kunci yang ada di PC ini, ya beliau harus mengungkap dan harus cerita yang sebenarnya, keterlibatannya sampai di mana, karena di awal itu kan memang ada skenario, ada perbuatan pelecehan seksual. Ternyata sudah terbantahkan dan terpatahkan, jadi itu tidak bisa lagi dipakai dasar, dipakai alasan. Ternyata kita sudah tahu pelakunya siapa, ya PS sendiri, siapa yang memang turut serta, siapa yang merencanakan, siapa yang memang mengeksekusi, semua sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, ya Pak Kabar Eskrim, dan semua sudah terang benderang. Cuman memang motif dari itu semua sampai hari ini saya sebagai anggota masyarakat, sebagai praktisi hukum juga belum jelas yang mana sebenarnya dan seperti apa motivasi daripada pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Ya, jadi bukannya tidak kooperatif ya. Beberapa minggu sesudah kejadian dia sempat muncul dan tampil dengan raut muka yang seolah-olah menyedihkan, menyesali, tetapi ucapannya itu bertolak belakang dengan apa yang akhirnya terungkap. Nah, jadi biarlah nanti pengadilan sendiri yang membongkar ini, tetapi masyarakat harus dong Pak Kapolri menginformasikan apa sebenarnya motif daripada pembunuhan terhadap almarhum saudara Joshua. Ya kan kita sudah sama-sama tahu pasal 340, ya 338, pasal pengeroyokan, penganiayaan, pencurian juga barang-barang milik korban. Ya ada beberapa pasal yang berlapis-lapis dan memang hukumannya ini paling ringan ini 20 tahun ya. Hukuman seumur hidup atau seberat-beratnya hukuman mati. Nah, ini yang memang nanti akan dikenakan ataupun akan didakwakan kepada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh Pak Kapolri. Justru saksi kunci ini, kunci yang paling memang benar-benar yang tahu persis ini ya PC lah ya. Karena itu kan suaminya. Seperti apa suaminya cerita kepada PC, seperti apa juga PC disertakan ikut berperan. Nah ini PC lah nanti yang menjadi saksi kunci ya. Nah memang kita sayangkan ya, akhirnya anak-anaknya juga pun akan menerima beban ini ya. Saya tahu anaknya yang di Magelang itu di salah satu SMA cukup favorit ya. Nah itu juga jadi beban anaknya sendiri ya. Dan keluarga yang lain pun menjadi beban ya. Nah, kalau sudah begini semua pada lepas tangan, semua pada cuci tangan. Nah itu kan kita yang kasihan yang semua terseret-seret yang tidak secara langsung ikut merencanakan. Tapi akhirnya ada beberapa puluh, lebih dari 30 itu kan terseret. Mulai dari bintang 1 sampai kompol ya. Itu terseret. Artinya
itulah kesetiaan yang tidak pada undang-undang, ya. Itu kesetiaan yang melekat hanya kepada seseorang secara pribadi karena sesuatu, pendekatan pribadi karena hanya kepentingan untuk jabatan, ya, untuk keuangan, ya, untuk rezeki lah kalau kita bilang. Nah, saya bangga, ya, akhirnya semua terbongkar, sampai urusan 303 juga judi semua diberantas. Selama ini pada kemana nih Bapak-bapak Kapolda kita? Kok tidak tahu bahwa di wilayahnya itu judi itu sudah memang berakar, sudah memang ya, masyarakat sebenarnya sudah resah, apalagi narkoba. Nah, inilah, biarlah pimpinan Polri, ya, pejabat-pejabat tinggi negara ini yang bisa memaksa supaya ini dibuka secara transparan. Saya bangga dengan Pak Jokowi telah menyampaikan ini ke publik, ya, berkali-kali dibuka secara transparan supaya masyarakat tidak antipati, ya, kepada pihak kepolisian. Dan saya juga mengapresiasi Pak Kapolri bekerja sangat hati-hati sekalipun banyak mendapat tekanan dari kelompok mafia, kalau kita bilang ini kelompok mafia yang ada di tubuh Polri. Ini udah macam-macam, ada Kaisar Sambo, ada istilah-istilah banyak macam-macam. Dan memang sampai hari ini masyarakat masih alergi, ya, dengar nama Sambo. Semua apa-apa disambokan, ya. Jadi semacam sindiran-sindiran yang menggunakan nama Sambo. Nah, itulah, ya, mudah-mudahan Kapolri ke depannya benar-benar jadi pengayom, benar-benar jadi harapan masyarakat, benar-benar mau menegakkan hukum. Jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Itu yang memang kita warga masyarakat mengharapkan Polri bisa kembali lagi berjaya dan bisa menjadi kebanggaan dan harapan kita semua dalam penegakan hukum. Terima kasih. Terakhir dari saya, ya, saya berharap Polri bisa kembali lagi pada jati dirinya sesuai dengan undang-undang kepolisian, ya, tetap sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum. Ya, jadi tidak lagi polisi, ya, Polri diseret ke sana kemari hanya untuk urusan-urusan yang kita anggap justru membelokkan hukum, ya. Kita berharap Polri bisa menegakkan hukum dengan tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat. Kita bikin laporan, kita pun bisa bekerja sama. Saya sebagai praktis hukum, ya, merasa juga kadang membuat laporan, melaporkan seseorang, ya, membuat LP, itu kadang banyak kendala. Tapi kepada oknum-oknum, ya, kadang kalau nggak ada ininya, nggak ada duitnya, selalu, ya, dinomor duakan. Nah, maka kita berharap Polri ke depan itu citranya kembali lagi dan kita sama-sama penegak hukum. Mari kita tegakkan hukum di negara hukum ini, tidak menegakkan hukum dengan melanggar hukum.